Halo, selamat malam para metalheads dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semuanya baik-baik saja ya. Jumpa lagi bersama saya Adi Crusher di channel streaming paling berisik Metal Lagi Radio. Disiarkan langsung di studio Metal Lagi Media yang berdomisili di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Setelah edisi ke-22 kemarin, kami menampilkan 5 band berbahaya dan kali ini gak kalah berbahayanya sob. Dengan penuh semangat dan pantang pulang sebelum berperang, meskipun semakin hari semakin dibatasi ya, dengan pemberlakuannya PSBB yang hampir di setiap daerah, akan tetapi bukan menjadi batasan dalam proses berkarya. Ya, tapi syukurlah kita semua masih diberi kesehatan ya untuk bisa berjumpa kembali di program Night Distortion yang ke-23. Dalam 1 jam ke depan, kami akan menemani waktu santai kalian dengan di rumah aja. Jangan lupa maksimalkan volume speaker kalian dan tetap stay di program Night Distortion. Bagi sobat Distortion yang belum follow media sosial kami, silahkan cek di Facebook page metallagi.com dan juga ada di Instagram @metallagi.com, dan kita juga punya Twitter nih. Teman-teman bisa follow di @metallagi.com. Dan tidak lupa juga di penghujung program Night Distortion, saya akan memberikan informasi terhangat yang diambil dari berita di website metallagi.com. Nah, ada informasi penting nih buat kalian yang punya band tapi masih bingung mau promosiin kemana. Tenang aja sob, caranya sangat gampang sekali. Kirimkan materi-materi band kalian dengan persyaratan sebagai berikut: 1 lagu sendiri format MP3, logo band, biografi, dan diskografi band. Atau band kalian ada rencana nih mau rilis single, demo, EP, atau full album, kalian bisa kirimkan press release atau artikel lagu band kalian ke email kami di metalllagimedia@gmail.com. Nanti lagu-lagu kalian akan kami putar di program Night Distortion berikutnya. Dan bagi band yang sudah mengirimkan artikel atau press release-nya, pasti kami akan muat di berita website metallagi.com. Oke sob, kita menuju band yang pertama ya. Ketika melihat perkembangan band-band metalcore di Indonesia, memang sangat pesat. Dari tiap daerah pastinya mempunyai maestro masing-masing. Dari segi musikalitas dan karakter sound yang dihasilkan pun mereka nggak kalah dengan band-band luar negeri. Ya, itu memang nyata. Salah satunya jebolan band metalcore asal Cimahi, Bandung, yaitu Descolaps. Mereka beranggotakan Akbar di vokal, Rahmat di gitar, Devi di gitar, Rian di bass, dan Hadi di drum. Salah satu band metalcore pendatang baru ini yang berdiri tahun 2019 kemarin, ini cukup eksis di kancah industri metal tanah air. Bisa kita lihat dengan prestasi mereka yang terpilih menjadi kandidat di festival mengerikan, yaitu Weekend Metal Battle Indonesia. Descolaps sendiri telah meluncurkan 3 lagu, yaitu single di tahun 2019 yang berjudul Konsistensi, dirilis bulan Juni ya. Dan masih sama di tahun 2019, ini single yang kedua berjudul Citizen, ini dirilis bulan Agustus. Dan yang paling terbaru, ini singlenya berjudul Empathy yang dirilis bulan Januari 2020 kemarin ya.
Oke, sukses selalu untuk teman-teman Disco Labs. Semoga progres kalian kedepannya lancar dan semoga bisa melihat lagi setelah pandemi ini ya. Ya, semoga saja. Langsung aja kita putar lagu dari Disco Lab. Genesis Citizen. Oke, itu dia lagu dari Disco Lips yang berjudul Citizen. Langsung kita menuju band yang kedua. Ini ada salah satu project one man black metal asal Surakarta, Jawa Tengah. Project one man yang terbentuk pada akhir bulan Februari kemarin, yaitu Huset Nature. Project one man yang digawangi oleh Isaro Aprilianto ini telah merilis 2 EP album dan 1 demo, diantaranya
The Sky Like Shining on the Cold Earth. Ini EP album ya, dirilis bulan Maret kemarin oleh Entomo Public Records asal Meksiko, dirilis format digital. Dan selanjutnya ada Winter Darkness demo. Ini yang dirilis bulan April kemarin oleh Vintage Cult Record asal Thailand. Ini dalam format kaset ya. Dan berikutnya nih Meditation That Reflects the Soul. Ini EP album dirilis bulan April kemarin ya oleh Depressive Illusion Records asal Ukraina. Ya masih sama ini, dirilis format kaset. Dan untuk progres terdekat, Haunted Nature ini akan split album bersama Winter Melancholy, band asal Italia, dan Self Isolation. Ini hasil kolaborasi antara Indonesia dan Meksiko. Dan album split ini bertitel Misanthropy and Nature. Ini dirilis format digital secara independen. Dari konsep musik, Haunted Nature ini lebih cenderung di raw, atmospheric atau depressive black metal. Dan untuk tema, pada lirik mengangkat tema forest, misanthropy, dan darkness. Dan nama Haunted Nature sendiri ini diambil dari bahasa Norway yang berarti alam rumah. Ini karena kecintaannya Isaro Aprilianto terhadap alam semesta ini ya. Oke, langsung aja kita putar salah satu lagu dari Haunted Nature. Check, this is Illusion of the Moon.
Itu dia lagu dari Used Nature yang berjudul Illusion of the Moon. Langsung aja sob, kita menuju band yang ketiga. Ini ada salah satu jebolan death metal asal Tenggarong, Kalimantan Timur yang terbentuk pada tahun 2011, yaitu Prematorial. Band yang digawangi oleh Randy di vokal, Gregor di gitar, Wahyu di bass, dan Andra di drum. Pada tahun 2012, Prematorial telah merilis single pertama yang berjudul Peradaban Perbudakan. Ini sebagai gebrakan awal mereka ya. Dan seiringnya waktu serta menyatukan sebuah pemikiran, emosi, penolakan dengan kehidupan mereka. Dan pada tahun 2017, Prematorial ini telah meluncurkan EP album perdana yang berisikan 5 lagu. Yang pertama yaitu Peradaban Perbudakan, Morfologi Dendam Hitam, Perang Fata Morgana, Republik Prematur, dan Merintis Duka. Daripada kalian penasaran bagaimana lagu-lagu dari Prematorial, kita putar salah satu dari mereka, Genesis, Peradaban Perbudakan.
Oke, itu dia lagu dari Prematorial yang berjudul Peradaban Perbudakan. Kita menuju band yang keempat. Ini ada band death metal asal Malang yang sebelumnya terbentuk tahun 2012 silam. Ini bernama Gore Vomit. Gore Vomit ini telah berganti nama menjadi Disfigurement Prophet berselang 4 tahun setelah berdiri ya. Dari konsep musik, aransemen, dan musikalitas yang diusung ini lebih fresh dan brutal daripada materi-materi sebelumnya. Dan pada tahun 2017 ini ya, mereka meluncurkan demo yang dirilis oleh Roommates Records. Ini label asal Yogyakarta. Disfigurement Prophet ini beranggotakan Edo di vokal, Iman di gitar, Novan di bass, dan Ardi di drum. Selang 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2018, mereka telah merilis demo secara soft release. Di antaranya ini yang berisikan 2 track. Yang pertama Existence Human Misery dan yang kedua di Enslaved Sadism. Dan untuk progres mereka saat ini, Disfigurement Prophet ini sedang disibukkan untuk menuntaskan debut album perdananya yang akan dirilis dalam tahun-tahun ini ya. Oke, sukses selalu untuk teman-teman Disfigurement Prophet. Semoga progres album perdana kalian lancar, tambah hambatan ya, dan ditunggu untuk album perdananya. Oke sobat Distortion, daripada kalian penasaran, langsung aja kita putar salah satu lagu di demo Disfigurement Prophet, Genesis Enslaved Sadism.
Itu dia lagu dari Disfigurement Portrait yang berjudul Enslaved Citizen. Langsung aja kita menuju band yang terakhir. Ini ada God Necropsy, band yang berdiri tahun 2019 di Sao Paulo, Brazil. Hasil dari kolaborasi melahirkan dua pemikiran gila untuk membentuk sebuah band Dead Green, serta berbicara hal-hal yang kotor dan berbau bangkai serta berdarah-darah. Hasil dari penggabungan antara unsur gore green dengan sonority death metal serta perpaduan antara slam dan splitter membuat mereka terlihat lebih busuk daripada band-band death green yang pada umumnya ya. Band yang dipengaruhi oleh Carcass, Dying Fetus, Aborted, Cannibal Corpse, dan Napalm Death ini baru saja merilis single berbentuk video playthrough yang berjudul Devoured by the Horns. Melalui Slam Worldwide yang menjadi saluran terbesar promosi band-band ekstrim di dunia, serta mengingat dari sedikit band berhasil yang merilis materi di saluran tersebut, tentu saja ini merupakan pencapaian besar bagi God Necropsy. Single Devoured by the Horns adalah bagian EP album perdana mereka yang bertajuk Bloody and Fresh. Diproduksi melalui MI, Musician Institute di Los Angeles, dan akan dirilis pada 12 Mei mendatang. Wow. Vic Ferreira pada vokal memiliki suara yang kuat dan unik, datang dari teknik inhale guttural serta teriakan melengking ala deathcore. W. Johan awalnya dikenal karena karyanya dengan band Crow. Ini salah satu band death metal terbesar di Brazil ya. Dan mereka sudah tampil di event Rock in Rio. Dia juga menjabat sebagai gitaris dari Victorizer, band heavy metal, dan Nefrochaos, band death metal. Daripada kalian penasaran bagaimana lagu dari God Necropsy, langsung aja kita putar salah satu lagu dari mereka, Genesis Devoured by the Horns. Devoured
Oke, itu dia 5 band berbahaya yang sudah kami muat di program Night Distortion yang ke-23. Sebelum menuju puncak Night Distortion malam hari ini, saya akan memberikan informasi terhangat yang diambil dari berita di website metallagi.com dan sudah kami kemas dalam Breaking News Distortion. Langsung aja kita menuju berita terhangat yang pertama. Ngobrolin perempuan dalam kancah musik grindcore bersama Tekad. Meskipun dalam kondisi serba terbatas karena virus corona ini, metallagi.com berkesempatan mewawancarai via dari female band grindcore asal Mojokerto, yaitu Tekad. Seluruh personil band ini perempuan. Band yang digawangi oleh anak-anak muda ini, bahkan gitarisnya masih duduk di bangku SMP. Namun tidak diragukan lagi, sepak terjang mereka di kancah musik underground cukup berbahaya. Panggung besar sekelas Hellprint di Bandung itu sudah dihajarnya ya di tahun 2019 lalu. Ini mematahkan stigma bahwa musik grindcore atau musik underground bukan hanya milik laki-laki saja, tapi juga perempuan, dan anak-anak muda ini jadi dari sekarang stop ya diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak muda. Ini yang dikira minim pengalaman dan pengetahuan. Dewi Wulandari, sang vokalis Tekad, ini banyak bercerita tentang pengalaman Tekad yang bergeliat dalam lingkaran musik keras, yakni sejak tahun 2015 ia mengatakan bahwa Tekad dari awal sengaja dibentuk sebagai band yang personilnya perempuan. Selain sebagai bentuk emansipasi perempuan, juga karena ingin tampil beda. Di awal banyak yang meragukan bahwa dan bahkan meremehkan bandnya ya. Jelas ada yang seperti itu, kata Wulan. Tapi dulu gara-gara banyak yang remehin, jadinya malah tambah semangat. Ya emang sih kalau skill kita emang masih harus banyak belajar dan latihan dulu, ujar Wulan. Soalnya juga awal bikin band memang belum menguasai alat musik, jadi benar-benar mulai dari nol, kata perempuan yang akrab disapa Wulan itu. Kami juga ngobrol dengan Wulan tentang kekhawatiran terjadi pelecehan seksual di skena musik, entah itu di lingkup musik underground ataupun tidak. Menciptakan ruang aman bagi perempuan itu penting. Laki-laki dan perempuan harus sama-sama kompak melawan itu. Itu pengalaman dari Wulan. Selama ini menyelam di skena musik tak pernah menemui kawan-kawan metalheads yang melakukan hal itu. Pengalaman Wulan ini selama di dunia permetalan, ya alhamdulillah belum ada teman yang seperti itu. Ini malah teman-teman mencoba menjaga entah itu dari segi keamanan saat nonton di event dan lain-lain ya. Perempuan yang berusia 21 tahun itu punya pengalaman unik soal keterlibatan sebagai pelaku musik underground. Ia pernah dipandang sebelah mata, namun ia memilih cuek dan dengan hal itu. Aku gak pernah dengerin omongan orang yang gak tahu kebenarannya seperti apa saat bareng teman-teman metalheads. Kan pada kenyataannya tidak semua yang terlihat buruk itu selalu buruk, dan yang terlihat baik tidak selalu baik. Kembali lagi ke pribadi masing-masing, ujar Wulan. Ia mengajak para perempuan lainnya untuk berani unjuk gigi di dalam dunia musik underground. Harus lebih berani ya. Dunia metal tidak menyeramkan imbuhnya. Band yang digawangi oleh Dewi Wulandari di vokal, Rizky B. Mariana di drum, Rahma Anissa di gitar, dan Aupia Palamari di bass. Ini sekarang sedang sibuk menyusun mini album.
dan segera akan merilis merchandise setelah wabah COVID-19 lenyap. Kamu yang harus tentang info-info muscadas lokal dan internasional, jangan lupa ya untuk selalu berkunjung di website metallagi.com. Oke, kita menuju berita terhangat yang kedua. Imbas COVID-19, Aborted gagal tour, merugi hingga hampir 1 miliar rupiah. Wow, fantastik nilainya ya sob. Aborted, unit death metal asal Waregem, Belgia ini pasrah. Mereka babak belur dihajar pandemi COVID-19. Ini bukan terinfeksi ya, namun mereka dibuat sengsara lantaran rugi hampir 1 miliar atau 60.000 dolar Amerika Serikat. Padahal nih, band yang baru saja merilis EP La Grande Massacre itu sangat bersemangat sekali untuk berpesta dalam peluncuran album terbarunya. Mereka bakal tour album bersama dedengkot grindcore dunia yaitu Napalm Death di Amerika Utara yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum wabah merebak. Tidak hanya yang mengira pandemi COVID-19 ini bisa merugikan banyak terhadap semua musisi-musisi maupun yang lainnya. Stephen D. Calloway, frontman Aborted ini mengatakan bahwa rugi mereka telah terlanjur mencetak merchandise. Banyak kerugian yang dialami oleh Aborted, antara lain banyak merchandise yang sudah dicetak kurang lebih mencapai 40.000 dolar, penerbangan yang sudah dipesan dan visa yang sudah diperoleh kurang lebih 10.000 dolar. Tetapi kemungkinan sudah tidak akan dipakai lagi. Ya, semua memperkirakan band ini sudah keluar sekitar 60.000 dolar. Ini kata dia. Stephen D. Calloway ini tidak menutup kesempatan bagi penggemar yang ingin tetap membeli merchandise. Ia menekankan bahwa tidak ada paksaan jika ingin membeli atau tidak membeli pun tidak masalah. Ini menurutnya. Memastikan bahwa para penggemar tetap dalam kondisi baik-baik saja ini lebih penting. Karena memiliki semua merch yang tersedia di situs IndieMerch. Jadi jika ada orang yang ingin membeli beberapa barang yang telah mereka rencanakan untuk dibeli di tour, silahkan saja. Ini banyak membantu kami. Pada saat yang sama, saya berpikir ini bukan tempat saya untuk memberitahu orang-orang di mana mereka harus menyelesaikan uang mereka. Ada banyak orang yang dalam masa sulit. Lebih penting bagi saya untuk mengetahui bahwa penggemar aman. Pastikan Anda baik-baik saja dan semuanya akan kembali normal, harap Stephen. Kami tidak akan melakukan GoFundMe atau meminta uang karena saya pikir sekarang bukan saatnya untuk melakukannya. Kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk menjadi baik-baik saja. Dukung kami dengan cara apapun yang Anda bisa. Jika Anda memiliki sedikit uang, beli baju, tetap saya tidak akan meminta uang, Imbu Stephen. Dan kita menuju berita terhangat yang ketiga. Satukan energi Pasuruan Underground lawan COVID-19. Merebaknya virus COVID-19 ini semakin hari semakin menyebalkan. Seluruh elemen masyarakat tersiksa karenanya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, memang karena kondisi ekonomi negara kita sedang kacau. Ditambah lagi krisis pangan yang sudah mulai terasa semakin dekat, khususnya di Pasuruan Raya. Akibatnya COVID-19 disinyalir berdampak ke 15.000 buruh yang dipecat dari tempat kerjanya. Itu belum lagi pekerjaan non formal seperti penjual kopi, supir angkot, dan lain-lain. Terbatasi usahanya karena penerapan physical distancing oleh pemerintah.
Dan di kota Pasuruan sendiri ada 5 orang yang terjangkit dan 16 orang di Kabupaten Pasuruannya. Atas dasar itu kondisi yang memprihatinkan itu, para pelaku musik underground di Pasuruan dari lintas genre hardcore, punk, rock, dan metal itu bersatu padu membuat giat galang dana bertajuk Pasuruan Underground Kill the Handcuff. Salah satu penggagas giat ini adalah Ade Pratama Wicaksono, yang juga vokalis dari band technical death metal asal Pasuruan, yaitu Berantai. Dia mengatakan kalau inisiatif ini muncul karena prihatin banyak orang yang masih tidak memakai masker saat keluar rumah. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan, kata pria yang disangka dengan Adik Crusher. Galang donasi yang dilakukan adalah dengan cara menjual t-shirt seharga Rp100.000. Untuk desain depan ada tulisan Pasuruan Underground Kill the Handcuff. Lalu desain belakang t-shirt tersebut tersantum logo-logo band underground Pasuruan yang sudah ikut bersolidaritas. Setelah uang terkumpul, nantinya akan digunakan untuk membeli hand sanitizer, masker, dan lain-lain untuk orang yang kurang mampu untuk membeli. Salah satu band yang tergabung dalam gerakan ini adalah This Project. Band hardcore Pasuruan, vokalisnya yaitu Nur Fitria, ini mengatakan bahwa bandnya ikut karena ingin melakukan gerakan konkret untuk pejuang medis dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kiranya dapat membantu meringankan beban dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini, kata perempuan berusia 20 tahun itu. Dan musisi lainnya yang ikut bersolidaritas, dia adalah vokalis Bleeding Off, yaitu Afik Ferdiansyah, menuturkan kepada metallagi.com bahwa acara positif seperti ini harus didukung terus agar Pasuruan Underground bisa lebih semangat lagi gotong royongnya. Dan band-band yang terkonfirmasi ikut dan tercantum pada t-shirt antara lain Abnormal Street Rocker Unity, Bleeding Off, Bipang, Begal, Pesitua, Cancrum Corporis, Dead Fan, Devorator, Hyperteroid, Hysterectomy, Intracerebral Hemorrhage, Infeksi, Can Killer, Mongsopati, Rebel Party, Secercah Harapan, Project, Vomiting Intestine, dan Virgin Corpse. Jika kamu ingin berdonasi, segera hubungi Adik Crusher di nomor WhatsApp ada ya yang tertera di Instagram Pasuruan Under Division. Donasi dapat dilakukan dengan cara order t-shirt, memberikan langsung uang tunai atau transfer, atau memberikan barang langsung berupa hand sanitizer, masker, dan barang-barang yang lainnya yang dibutuhkan mendesak oleh rakyat di Pasuruan Raya. Dan ini berita yang terakhir. Paus X pembunuh racik kritik sosial dengan komedi. Band grindcore itu identik dengan lirik-lirik tegasnya tentang isu-isu sosial. Kelompok grindcore dari Jakarta, Tengkorak misalnya ya, itu mengkritik tajam Zionisme. Namun selain lirik serius semacam itu, juga ada band grindcore yang kebut-kebutan, tapi lirik-liriknya tentang komedi seperti Mesin Tempur. Unit grindcore asal Bandung itu yang berhasil mengocak perut para pendengar dengan lagu Indominya yang Jenaga. Nah, ini ada pendatang baru dari Malang yang nampaknya ingin menggabungkan dua konsep berseberangan itu menjadi satu kesatuan yang harmoni. Mereka adalah Paus X pembunuh. Ini sangat unik. Di samping kebut-kebutan dan berbicara lantang kritik sosial, mereka juga berkomedi dalam lirik yang disertai dengan bahasa khas Malangan. Vokalis Paus X pembunuh yaitu Fiery Maulana Malik ini mengungkapkan kepada metallagi.com
kalau band ini sengaja ingin tampil berbeda daripada band grindcore pada umumnya. Untuk konsepnya sendiri, kenapa tidak ditambah dengan unsur komedi dan cinta? Karena untuk ide ini sendiri, kami ingin lebih berbeda dengan yang lain, kata Fieri dengan begitu. Paus X Pembunuh yakin bahwa musik yang mereka mainkan dapat mudah diterima dan dipahami para pendengar, dan ditambah lagi mereka dengan sengaja menulis lirik itu dalam bahasa ringan yang mudah dimengerti dan dicerna orang lain. Ya, harapan mereka ini para pendengar bisa lebih mudah untuk menerima pesan yang kami sampaikan dengan penambahan unsur komedi dan juga penggunaan bahasa yang kami ringan di lirik-lirik kami, kata Fieri. Band yang terbentuk pada September 2019 kemarin dan kini telah merilis 3 single lagu, yakni Sampah Masyarakat, Bucin, Ilusi Juru Petaka. Sampah Masyarakat ini bercerita tentang kehidupan masyarakat kaum hedonis yang hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya tanpa berpikir orang di sekitarnya. Sedangkan lagu Bucin ini merupakan kritik bagi mereka yang menjadi budak cinta. Bucin ya, itu singkatannya butuh cinta. Kebanyakan hanya mementingkan kehidupan cintanya, waktu untuk pacarnya tanpa memikirkan kehidupan yang lain. Paus X Pembunuh merasa gelisah dengan fenomena ini sehingga benar-benar menyenggol pelaku bucin, itu kata Fieri ya, kepada metallagi.com. Lalu untuk lagu Ilusi Juru Petaka ini berkisah tentang kritik kepada orang-orang yang selalu diselimuti energi negatif. Dampaknya yang menurut Fieri membuat orang-orang di sekelilingnya ikut tidak semangat dan merasa sumpek ini, alias stres. Dan lirik-lirik itu dibungkus dengan sound berat dan juga kencang, dan pada gitar mereka memakai tuning drop A. Meskipun kencang begitu, riffing groovy dan breakdown tetap disajikan dalam musik mereka. Mereka berencana akan segera merilis lagu dengan total 13 track. Nah, itu dia berita-berita terhangat dari skala lokal dan internasional yang kami rangkum dalam Breaking News Distortion. Sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang udah stay di channel streaming Metal Lagi Radio. Jika lagu-lagu kalian pengen diputar di program Night Distortion, ini caranya sangat gampang sekali sob. Silahkan lampirkan profil band kalian berupa satu lagu format MP3, logo band, biografi dan diskografi band. Kirim ke alamat email metalllagimedia@gmail.com. Saya Adek Raser beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program Night Distortion berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Stay safe, stay hold, and stay metalhead Eddie.